Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Di sini saya membawakan tema tentang pertumbuhan dalam firman Tuhan. Nah, ayatnya saya ambil dari 2 Timotius pasal yang 3, ayat yang ke-16 hingga yang ke-17. Ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu bukan hanya sekadar tulisan atau sekadar buku yang tebal, tetapi kalau kita mengulik lebih dalam lagi definisi esensi daripada firman Tuhan, yaitu tentang ajaran didikan dari Tuhan itu sendiri. Saudara, ada ayat pendukung di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman telah menjadi manusia, dan firman itu ada di tengah-tengah kita. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Amin. Jadi saudara, di dalam kekristenan kita mengenal dua firman, saudara. Yang pertama, firman yang tertulis atau Bible, Alkitab, adalah firman Tuhan yang ditulis melalui perantara manusia untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat manusia. Itu firman yang tertulis. Yang kedua, firman yang hidup. Artinya firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Kenapa Alkitab berbicara bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia? Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus walaupun dia Allah, tetapi dia juga menggenapi, saudara, hukum-hukum Taurat yang ada di perjanjian lama, saudara. Nah, maka daripada itu Alkitab menuliskan Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Dalam nama Dia bertekuk lutut segala kuasa yang ada di bumi, di atas bumi, di bawah bumi. Artinya apa, saudara? Yesus, Dia sebagai Allah, dan juga Dia yang menjalankan setiap firman-firmannya. Artinya Dia yang pada perjanjian lama berbicara melalui para nabi, sekarang Dia menyatakan langsung, melakukan langsung, mengerjakan langsung perintah-perintah yang Dia sampaikan, kemudian digenapi di dalam perjanjian baru. Nah, ini mengingatkan kita, saudara, bahwa firman Tuhan itu tidak hanya tertulis, tidak hanya dibacakan, saudara, tidak hanya untuk dilihat atau diketik, tetapi firman Tuhan memiliki esensi untuk juga dilakukan, saudara. Nah, ayat yang pertama, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kita berhenti sampai sini, saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya setiap perkataan, setiap tulisan, setiap berita, baik itu tentang dosa manusia, baik itu tentang penciptaan, tentang akhir zaman, kalau itu daripada Allah, Allah sendiri yang berfirman kepada manusia, itu merupakan kebenaran, benar-benar kebenaran. Artinya terbukti nyata apa yang dituliskan di dalam kitab suci, di dalam Alkitab itu terbukti nyata, saudara. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk, di sini ada 4 manfaat, saudara. 4 M yang bisa kita mudah untuk memahami, saudara. Yang pertama, untuk mengajar. Artinya apa, saudara? Kalau kita baca di Matius pasal 28,
Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Artinya, saudara, firman Tuhan ini bersifat kontinu, berkelanjutan dari generasi kepada generasi. Generasi yang awal mengajarkan firman Tuhan kepada generasi selanjutnya, dan generasi selanjutnya mengajarkan ke generasi cucu, cicit, dan seterusnya, saudara. Artinya firman Tuhan ini harus menjadi hukum atau kebenaran yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk apa? Untuk mengajar agar keturunan-keturunan orang percaya itu juga berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, M yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Nah, saudara, di dalam Alkitab itu tidak 100% menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, nasihat, atau dukungan, semangat, motivasi. Tidak, saudara. Di dalam firman Tuhan juga ada firman-firman yang keras, saudara. Tujuannya ini untuk menyatakan kesalahan. Artinya firman Tuhan ini juga bisa menegur ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa. Ketika kita baca firman, kita akan menjadi ngerti, saudara, di mana letak kekurangan kita, kesalahan kita. Sehingga kalau kita memahami kesalahan kita, kelemahan kita, kita berusaha meningkatkan diri kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan semata-mata untuk menjadi sempurna, saudara, tetapi setiap hari kita diperbarui, kita bertobat, kita mengalami kelahiran baru, agar setiap hari juga kita mengalami pertobatan. Itu M kedua. M yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan. Nah, setelah menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Artinya ada alasan, ada kesalahan, ada dosa, tapi firman Tuhan juga memberikan solusi. Kita ingat tentang kisah perempuan yang kedapatan bersinah di depan Yesus. Pada waktu itu orang Farisi dan ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Rabi, dalam kitab Musa, wanita yang kedapatan ini harus dilempari batu, harus dirajam, dan lain sebagainya." Tetapi apa kata Yesus, saudara? Barang siapa tidak berbuat dosa, dialah yang pertama kali melempari batu kepada perempuan ini. Tapi setelah itu tidak ada lagi orang yang berani menantang Yesus. Mereka pergi dari yang tua menuju yang muda. Artinya apa, saudara? Firman Tuhan ini mengingatkan juga kita untuk tidak menghakimi, tidak menyalahkan. Firman Tuhan berkata, ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi akan dipakaikan padamu. Artinya firman Tuhan ini mempunyai otoritas dasar, otoritas yang utama. Firman Tuhan inilah yang akan menghakimi setiap perbuatan kita. Amin. Setiap dosa kita, setiap kesalahan kita akan diperlihatkan, akan dihakimi. Tetapi bagi yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman. Yang ada adalah keselamatan. Amin. Dan yang terakhir, untuk mendidik dalam kebenaran. Setelah mendapat solusi untuk dididik ke dalam kebenaran, ini merupakan tahap-tahapan iman. Bagaimana di dalam kebenaran itu semakin orang percaya itu intim dengan Tuhan, suka baca kitab suci, suka pujian penyembahan, suka berdoa saat teduh, semakin dekat dengan Tuhan, maka dia akan otomatis, orang percaya akan otomatis semakin mengerti kedalaman dari kebenaran firman Tuhan. Semakin hari semakin diperbarui dengan kebenaran yang baru, sehingga
Hidup orang percaya pun diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran yang semakin hari semakin utuh, semakin banyak, dan semakin memenuhi hidup. Nah, di ayat yang ke-17 kita berbicara tentang tujuan esensi, yaitu untuk melakukan setiap perbuatan baik. Artinya Tuhan tidak ada rencana jahat terhadap manusia. Tidak ada manusia yang bodoh, tidak ada manusia yang jahat. Tetapi karena manusia memiliki akal budi, memiliki kehendak bebas, makanya dia bisa jatuh dalam dosa. Nah, makanya itu untuk melakukan setiap perbuatan baik, orang percaya itu setelah dibenarkan, setelah disucikan, dikuduskan, dia tidak hanya stuck di situ, saudara, tetapi ada pertumbuhan iman untuk melakukan setiap perbuatan baik. Ada buah yang dihasilkan, buah pertobatan, buah kelahiran baru. Ada buah yang bisa dikeluarkan, baik itu buah pelayanan, buah jiwa-jiwa, buah kesaksian, buah iman, buah apa lagi, saudara? Banyak, saudara. Nah, inilah esensi dari firman Tuhan itu sendiri. Dari sini kita bisa belajar bagaimana firman Tuhan tidak hanya sebagai makanan yang lembut, tetapi juga sebagai makanan yang kasar. Untuk menguatkan, untuk menegur, untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan yang keempat untuk membimbing, mendidik dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.